Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas salah satu artis drama legend yang di-request sama Kak Ming Hermawan, yaitu Kenny Ho. Kenny Ho dilahirkan ada sumber yang mengatakan dia dilahirkan di Hong Kong. Tapi ada juga sumber yang mengatakan dia dilahirkan di Guangdong, tanggal 29 Desember 1959. Dia memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Masa kecilnya dikatakan cukup baik. Kedua orang tuanya sama-sama bekerja di Hong Kong. Meskipun begitu, mereka seringkali bertengkar. Sejak kecil, Kenny sangat aktif dan memiliki fisik yang bugar. Suatu kali sang ayah mengajaknya menonton pertandingan bola. Ternyata dia jadi kagum banget sama Pele dari tim sepak bola Brasil. Sejak saat itu dia jadi punya mimpi ingin menjadi pemain sepak bola. Setiap hari sepulang sekolah, dia akan main bola sama teman-temannya. Di usia 14 tahun, kedua orang tuanya berhenti bertengkar, namun memutuskan untuk bercerai. Dia dan kedua kakaknya pun diasuh sang ibu dan sang nenek. Sedangkan sang ayah sudah membentuk keluarga baru. Diketahui Kenny memiliki hubungan yang sangat dekat dengan neneknya. Di usia 15 tahun, dia terpilih untuk tim sepak bola pemuda Hong Kong dan berpartisipasi dalam Liga Sepak Bola Hong Kong. Ketika dia berusia 17 tahun, seseorang berkata dengan jujur bahwa Kenny hanya memiliki bakat rata-rata dalam bermain sepak bola. Jika dilanjutkan, Kenny tetap nggak akan mendapatkan kemajuan yang signifikan. Orang itu juga menyarankannya untuk mengubah karirnya sesegera mungkin. Kenny pun keluar dari tim. Setelah Kenny lulus SMA, sang nenek juga tutup usia. Kenny pun merasa sangat terpukul. Meskipun sudah bercerai, kedua orang tua Kenny dan kedua kakaknya yang sudah bekerja sama untuk mengirim Kenny melanjutkan pendidikan di Inggris. Di Inggris dia dibantu sama pacar kakaknya. Di sana dia kuliah di Norwich School of Art, jurusan desain periklanan. Selain belajar, Kenny juga mengumpulkan uang dengan bekerja paruh waktu sebagai penjual es krim. Selain menjual es krim, Kenny juga dikabarkan pernah bekerja sebagai satpam dan pembawa mayat di rumah sakit. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, biaya pendidikannya di Inggris semakin meningkat. Sedangkan penghasilannya nggak mencukupi untuk bayar uang sekolah. Akhirnya, Kenny memutuskan untuk berhenti sekolah dan kembali ke Hong Kong. Di tahun 1981, Kenny mendaftar ke ATV Training Institute. Setelah selesai pelatihan, Kenny langsung dikontrak sama ATV dan langsung jadi pemeran utama di drama berjudul The General. Sebenarnya tadinya ATV itu sempat mempertimbangkan beberapa aktor yang lebih senior untuk menjadi pemeran utama. Namun akhirnya pilihan dijatuhkan ke Kenny. Di drama ini dia berpasangan sama artis cantik Rosamund Kwan. Setelah itu dia bermain dalam banyak banget drama dan film. Di film pertamanya yang dirilis pada tahun 1984, dia kembali berpasangan sama Rosamund Kwan. Kenny juga sempat menjadi cameo di film Twinkle Twinkle Lucky Star pas adegan ini. Di awal tahun 1990-an, Kenny memutuskan untuk hijrah ke Taiwan dan bergabung dengan stasiun televisi Taiwan CTS. Sebelum hijrah ke CTS, Kenny masih bermain di drama ATV berjudul The Bloodsport 1 dan 2 guys. Kalau dia lagi gondrong kayak gini mirip siapa nih guys? Di tahun 1991, Kenny bermain di drama yang berjudul Pedang dan Kitab Suci. Nah, di tahun 1993, Kenny muncul di drama yang ikonik banget, berjudul Justice Pau. Drama ini ternyata berjumlah 236 episode, dan setiap episodenya itu berdurasi 60 menit. Panjang juga ya guys. Jadi katanya, dia syuting untuk drama ini selama setahun. Kenny bersama pemeran dan kru lainnya
Syuting drama ini sampai kekurangan waktu buat tidur. Mereka biasanya curi-curi tidur di mobil atau di kursi di lokasi syuting. Nah, untuk menghemat waktu make up, mereka suka tidur sambil pakai make up dan kostum lengkap. Kebayang nggak guys? Ini nggak dicopot-copot, dipakai pas tidur sampai keringetan. Stasiun CTV kemudian menayangkan drama ini setiap hari dari 23 Februari 1993 sampai 18 Januari 1994. Di bulan Agustus 1993, TVB membeli hak untuk menyiarkan drama ini di Hong Kong. Setelah disiarkan, ternyata drama ini sukses meraih rating tinggi. Di bulan April 1994, ETV juga ikutan menyiarkan drama ini di Hong Kong. Jadinya waktu itu di Hong Kong, ada 2 stasiun televisi yang saingan menyiarkan drama yang sama. Setelah itu drama ini berlanjut ditayangkan di berbagai negara, seperti di Korea Selatan dan negara-negara di Asia Tenggara. Bisa dibilang drama ini sukses besar. Kesuksesan drama ini tentu aja berimbas pada semua yang terkait dengan Justice Pau. Mulai dari aktornya, sampai dengan lagu temanya ikutan jadi hits. Kesuksesan drama ini tentu aja menjadikan Kenny semakin terkenal. Kalau sebelumnya dia udah terkenal, kali ini dia tambah jadi lebih terkenal lagi. Perannya sebagai Cancau ikonik banget kan? Setelah itu dia bermain di banyak drama dan film lainnya. Namun karena perannya sebagai Cancau kebangetan suksesnya, maka perannya di drama-drama lain jadi kelihatan biasa aja. Salah satu filmnya yang berkesan adalah perannya sebagai Nameless di film Hong Kong tahun 2009 berjudul The Storm Warrior. Sejak tahun 2005 sampai 2012, dia muncul lagi sebagai Cancau di 4 drama lanjutan Justice Pau. Meskipun dia udah sukses bekerja sebagai aktor, Kenny nggak pernah melupakan kecintaannya dengan sepak bola. Dia juga tergabung di tim sepak bola bintang Hong Kong. Selain menjadi aktor, sejak awal karirnya, Kenny juga rutin merilis album. Selama berkarir, Kenny sudah membintangi sekitar 64 drama, 23 film, serta merilis 8 album. Dia juga udah muncul di banyak iklan. Di tahun 2008, Kenny menjabat sebagai anggota CPPCC di kota Huizhou, Provinsi Guangdong. Di tahun 2011, Kenny bersama 2 teman baiknya mendirikan bisnis perusahaan makanan kesehatan bernama Chin Chia Chuang di Huizhou. Kabarnya untuk membangun bisnis ini dia berinvestasi sebesar 30 juta dolar Hong Kong atau sekitar 480 miliar rupiah. Setelah itu dia secara bertahap mundur dari dunia hiburan dan beralih ke industri kesehatan serta kebugaran. Salah satu drama terakhirnya di tahun 2012 masih merupakan lanjutan dari Justice Pau berjudul Arbiter of Kaifeng Mystery. Jadi perannya sebagai Cancau emang melekat kuat banget sama sosok Kenny. Sejak pensiun dari dunia hiburan, Kenny rutin mempromosikan makanan sehat dan gaya hidup sehat. Di tahun 2014, dia juga ditunjuk menjadi duta pariwisata Huizhou. Kenny Ho memiliki karir yang sukses banget. Sebagai aktor, dia terkenal. Sebagai bisnismen, dia juga sukses. Selain itu, selama berkarir, dia juga aman dari skandal. Sayangnya, dia memiliki kehidupan percintaan yang melempem banget. Di tahun 1989, Kenny pertama kali ketemu sama artis Taiwan bernama Kao Chin Sumei atau Mei Chin. Keduanya bertemu saat syuting drama Endless Love. Di drama tersebut mereka sukses membangun chemistry sebagai pasangan. Ternyata, di luar lokasi syuting, hubungan mereka tetap berlanjut. Di awal tahun 90-an, mereka dikabarkan mulai pacaran. Menurut gosip yang beredar, di tahun 1991 Kenny udah melamar Mei Chin. Namun karena Mei Chin belum siap, lamaran tersebut ditolak. Sayangnya di tahun 1993, mereka memutuskan untuk berpisah karena masing-masing sibuk syuting dan jarang ketemu. Setelah itu mereka diketahui tetap berteman baik sampai sekarang. Kabarnya, keduanya sepakat jika masih lajang sampai usia 60 tahun, mereka akan bareng lagi.
Sampai sekarang sih si Meijin masih lajang ya guys, tapi usianya masih 58 tahun. Di tahun 1998, Kenny kembali pacaran sama seorang artis bernama Anita Lee. Mereka ketemu saat syuting drama Bodyguard. Kali ini Anitanya yang kepingin menikah. Namun Kenny-nya lagi mengutamakan karir dan lagi sibuk banget syuting. Keduanya kemudian pacaran selama 4 tahun sebelum akhirnya berpisah karena kesibukan masing-masing. Nah, selama ini Kenny diketahui belum menikah lagi atau punya anak, sehingga Kenny menggunakan kekayaannya untuk para kerabatnya. Dia dikabarkan telah membeli sejumlah rumah untuk masing-masing anggota keluarganya. Pada Februari 2024, media Taiwan mengabarkan bahwa Kenny sebenarnya udah menikah dan memiliki seorang putri. Media tersebut berhasil mendapatkan foto Kenny bersama seorang wanita yang diduga adalah istrinya dan seorang putri yang diperkirakan berusia sekitar 10 tahun. Namun kebenaran dari berita ini masih belum jelas, karena ada juga yang menduga Kenny cuma lagi jalan-jalan bersama keponakannya. Seiring berjalannya waktu, bisnis Qin Chia Huang maju pesat. Produk-produknya diterima dengan baik oleh konsumen. Hal ini tentu aja membuat Kenny sukses pindah haluan dari artis terkenal menjadi bos besar. Pada akhir tahun 2021, bisnis Kenny menjadi pemberitaan. Kenny disebut sebagai bos pelit sama warganet setelah iklan lowongan pekerjaan perusahaannya jadi viral. Iklan lowongan pekerjaan itu menyebutkan bahwa mereka sedang mencari karyawan, baik pria maupun wanita berusia 18-50 tahun diperkenankan untuk melamar tanpa kualifikasi akademis. Pelamar hanya perlu sehat jasmani, rohani, efisien, dan mematuhi instruksi pemimpin mereka. Gaji yang ditawarkan antara 3.500 yuan atau sekitar 7,8 juta rupiah sampai dengan 5.500 yuan atau sekitar 12,4 juta rupiah per bulan. Karyawan juga mendapatkan berbagai fasilitas di luar gaji berupa makanan dan tempat tinggal gratis yang aman dan nyaman. Ada AC, TV, air hangat, dan laundry. Selain itu masih ada bonus kinerja serta bayaran ekstra jika kerja lembur di akhir pekan atau di hari libur. Karyawan juga boleh menggunakan ruangan biliar, tenis meja, lapangan basket, dan lapangan bulu tangkis yang tersedia secara gratis. Menurut warganet Cina, bayaran yang ditawarkan Kenny terlalu rendah. Mereka bahkan menyebutnya serakah. Namun penduduk di sekitar pabrik Kenny membelanya dan mengatakan bahwa gaji yang ditawarkan perusahaan Kenny sebenarnya cukup bagus. Karena sebagian besar pabrik di wilayah tersebut hanya membayar pekerjanya sekitar 2.000 yuan atau sekitar 4,5 juta rupiah per bulan. Selain itu, fasilitas yang diberikan perusahaan Kenny juga cukup menarik. Pada bulan Maret 2022, Kenny menjadi pemberitaan setelah menunjukkan dirinya sedang antri potong rambut untuk warga lansia. Dia mengaku mendapatkan banyak manfaat sebagai lansia. Untuk potong rambut, dia hanya perlu membayar sebesar 2 yuan atau sekitar 4.500 rupiah aja. Karena dia kelihatan awet muda banget nggak kayak lansia, warganet pun pada ngeledekin dia. Di bulan Juni 2023, Kenny menanggapi masalah yang menimpa perusahaan penerbangan Hong Kong, Cathay Pacific. Sebelumnya, 3 pramugari mereka dikritik karena melakukan diskriminasi dan mengolok-olok orang yang nggak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Menurut Kenny, jika ada orang asing ingin berbisnis di Cina, hal yang harus mereka lakukan adalah belajar bahasa Mandarin. Kalau saya pergi ke Amerika untuk berbisnis, saya juga harus belajar bahasa Inggris kan? Warganet pun banyak yang mendukung pernyataan Kenny. Salah satu warganet yang setuju sampai janji bakalan ngefans sama Kenny selamanya. Bahkan anaknya juga bakalan jadi fansnya Kenny. Kocak ya? Pada bulan Juli 2023, Kenny kembali menjadi pemberitaan karena memposting foto bahagia mendapatkan kartu diskon transportasi lansia. Diketahui kartu tersebut diperuntukkan bagi penduduk Hong Kong yang berusia 60 tahun ke atas. Dengan kartu tersebut, mereka bisa menggunakan transportasi umum
dengan tarif konsesi sebesar 2 dolar Hong Kong atau sekitar Rp32.000 per perjalanan. Warganet kemudian mempertanyakan, apakah Kenny yang sudah kaya masih membutuhkan kartu tersebut? Warganet juga ada yang berkomentar, pokoknya kalau dia ketemu sama Kenny di transportasi umum, dia nggak bakalan mau kasih kursinya ke Kenny. Kenny pun dengan cepat menjawab bahwa ini adalah pemberian dari pemerintah. Dulu dia membayar pajak, jadi ini adalah manfaat yang layak dia dapatkan. Kenny juga menyadari kalau kondisi badannya memang masih sangat fit dan lincah, sehingga dia mengaku memang merasa sedikit malu. Namun dia jelas sudah memasuki usia yang disyaratkan untuk mendapatkan kartu tersebut. Jadi ya nggak apa-apa dong. Di awal tahun 2024, warganet juga pernah mempertanyakan rambut Kenny. Warganet penasaran, apakah garis rambutnya Kenny sudah menipis, karena dia sering memakai topi. Namun Kenny dengan percaya diri memperlihatkan rambutnya. Kenny yang saat ini udah memasuki usia 65 tahun, sepertinya sangat percaya diri dan menikmati hidupnya ya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.